Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kesayangan ibu, apa kabar? Sudah siap belajar belum hari ini? Hari ini kita mau belajar tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Yuk, kita simak videonya. Apakah kalian di rumah memelihara tanaman? Tanaman memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman juga memiliki daur hidup yang berbeda dalam perkembangbiakannya. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami dan ada juga secara buatan. Perkembangbiakan alami dan perkembangbiakan buatan akan segera kita bahas. Perkembangbiakan alami contohnya biji dengan tunas, umbi, dan spora. Sedangkan perkembangbiakan buatan itu adalah perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Contohnya seperti mencangkok, stek, menempel, dan juga menyambung. Kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji ada misalnya mangga, jambu, pepaya, rambutan, dan lain-lain. Nah, ini Ibu tampilkan gambar siklusnya. Jadi, ini ada pohon mangga. Pohon mangga itu kemudian berbunga. Setelah berbunga, menunggu sampai menjadi bunga dewasa. Kalau sudah menjadi bunga dewasa nanti akan muncul buah, tapi buahnya nggak langsung besar ya, jadi buahnya kecil dulu. Nah, setelah beberapa lama, mungkin ada 1 bulanan atau lebih, buahnya itu akan menjadi besar dan siap untuk dimakan. Nah, di dalam buah mangga ini ada bijinya. Kalian mungkin sering lihat ya biji mangga kan? Jadi bijinya ini bisa ditanam. Jadi bijinya itu diletakkan atau ditanam di tanah. Nah, nanti di tanah ini ada proses tumbuh akar, kemudian tumbuh tunas dan akar. Ini yang atas ini tunas namanya, yang bawah ini akar. Nah, kemudian lama-lama dia menjadi pohon kecil. Nah, kemudian setelah bertahun-tahun bisa menjadi pohon mangga yang besar. Kemudian berikutnya, nah ini adalah bagian-bagian dari biji. Jadi yang paling luar ini namanya selimut biji, berfungsi untuk melindungi biji. Kemudian yang ini namanya embrio atau calon tumbuhan baru. Kemudian yang ini namanya kotiledon. Kotiledon itu berfungsi sebagai sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Ini calon tumbuhan baru. Perkembangbiakan yang paling mudah, kalian bisa melihat atau memperhatikan perkembangbiakan kacang hijau. Akan Ibu tampilkan gambarnya. Nah, seperti ini. Ini kalian bisa mencobanya di rumah ya. Jadi ini biji kacang hijau. Nah, yang diletakkan di tanah. Nanti lama-lama akan tumbuh seperti ini nih, akar kecil. Ya, akar kecil. Kemudian tumbuh akarnya menjadi lebih besar sedikit. Berikutnya selain akarnya jadi tambah banyak, nah ini mulai tumbuh ke atas yang ininya, bijinya ini. Mulai tumbuh ke atas, naik ke atas. Ini ada batangnya nih ya. Nah, kemudian akarnya tambah banyak lagi. Kemudian batangnya ini akan mulai meninggi dan bijinya ini akan pecah terbelah jadi 2. Ada muncul sedikit daun. Nah, kemudian yang gambar yang ini sudah pecah semua, bijinya sudah terbelah jadi 2, akarnya juga semakin banyak dan kemudian tumbuh daun atau muncul daunnya ya. Nah, percobaan seperti ini bisa kalian coba di rumah. Tapi ingat ya, kalau mau coba percobaan ini tuh jangan lupa juga tanamannya tuh disiram, jangan nggak disiram ya. Kalau nggak disiram nanti biji kacangnya tidak akan tumbuh dengan baik.
kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya, contohnya pisang dan bambu. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk, contohnya cocor bebek. Nah, ini Bu tampilkan gambarnya seperti ini. Nah, jadi ini tanaman cocor bebek, ini pisang, ini bambu. Kalau gambar aslinya seperti ini pisang, ini bambu, ini cocor bebek. Jadi yang dimaksud itu tunas itu gini, ini kan ini pohon induknya. Nah, biasanya di sebelahnya itu ada muncul tanaman baru yang masih kecil ya. Nah, ini namanya tunas. Jadi dia pasti tumbuhnya itu di dekat pohon induk. Pohon induk itu pohon yang besarnya ini. Begitu juga dengan bambu. Ini tunasnya bambu. Pasti tumbuhnya itu di dekat induk bambu atau pohon bambu yang sudah besar. Nah, kalau ini biasanya mungkin sering kita sebut sebagai rebung ya. Tunasnya tunasnya bambu sering kita sebut dengan rebung. Kemudian yang gambar ini namanya tanaman cocor bebek. Jadi tunasnya cocor bebek itu tumbuhnya di daun induk. Nah, yang kecil-kecilnya ini, yang di pinggir-pinggir ini namanya tunas. Tapi dia tumbuhnya di daun induk, di daun yang tumbuhan yang besar ya. Berikutnya kita membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Jadi ada umbi batang, ada juga umbi lapis, ada juga namanya umbi akar ya. Umbi batang ini contohnya misalnya kentang dan ubi jalar. Kemudian umbi lapis ini biasanya bawang merah dan bunga bakung. Ada juga yang dengan umbi akar, contohnya singkong dan juga wortel. Jadi ini umbi batang, berkembang biaknya dengan umbi batang. Mungkin kalian sering lihat ya contoh tanaman-tanaman yang Ibu tampilkan ini. Kalau ini kentang, kemudian ubi jalar, singkong. Nah, itu biasa suka dimakan. Maksudnya banyak orang yang suka makan tanaman-tanaman ini, umbi-umbi ini. Dibuat gorengan, dibuat masakan, dibuat kue, dibuat keripik ya. Kemudian kalau bawang merah ini sering digunakan untuk bumbu masak. Bunga bakung ini sebenarnya yang umbi lapisnya itu ini akarnya yang di bawah ini ya. Ini berupa umbi. Jadi mungkin di rumah kalian ada yang menanam bunga bakung, kalian bisa lihat gimana umbinya. Kemudian wortel, kalau wortel ini sayur ya, suka dicampur untuk sayuran. Nah, di antara tanaman-tanaman tadi, tumbuhan singkong adalah tumbuhan yang paling mudah cara menanamnya. Ibu tampilkan ini. Nah, jadi tanaman singkong ini cara menanamnya mudah. Kenapa mudah? Karena kita hanya perlu menggunakan batangnya saja. Jadi kalau sudah ini umbinya ini diambil, batangnya jangan dibuang. Batangnya bisa ditanam lagi dengan cara ditancapkan di tanah. Ya, nanti sambil menunggu disiram setiap hari, nanti akan tumbuh pucuk-pucuk daun baru di batang-batangnya. Kemudian kita akan membahas tentang perkembangbiakan dengan spora. Di sini sudah Ibu tampilkan gambarnya. Nah, ada yang tahu ini tanaman apa? Yang Ibu tampilkan itu adalah tumbuhan paku atau biasa disebut tumbuhan paku-pakuan. Yang kalian lihat ini, bintik-bintik di belakangnya daun, ini di belakangnya daunnya ya. Itu merupakan kumpulan spora. Spora ini seperti biji tetapi halus, jadi mudah diterbangkan angin. Kemudian, tanaman-tanaman paku-pakuan ini senang hidup di tempat yang lembab. Contoh lain tanaman selain tumbuhan paku, misalnya adalah lumut.
Tadi kita sudah membahas tentang perkembangbiakan alami, sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan buatan. Nah, ada namanya mencangkok, nah, seperti ini gambarnya. Kemudian stek, seperti ini. Ini namanya menempel. Dan yang terakhir ini namanya menyambung. Nah, ini mencangkok ya. Kalau ada batang-batang tumbuhan yang dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa berisi tanah, nah ini namanya mencangkok. Kemudian kalau stek itu seperti cara menanam singkong, jadi menancapkan batang ke tanah. Kalau yang ini namanya menempel, mengambil bagian pohon lain. Nah, ini beda pohon ya, ini beda pohon. Jadi diambil sedikit yang ada tunasnya, baru ditempelkan ke pohon yang lain. Nah, seperti itu. Kalau ini namanya menyambung, jadi dua batang berbeda disambung menjadi satu. Tapi bukan misalnya satu pohon mawar, satu pohon melati, bukan begitu ya. Jadi misalnya sama-sama pohon mawar gitu, disambung seperti ini. Ya. Sekarang kita akan bahas tentang mencangkok. Jadi mencangkok itu adalah cara yang paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungannya, tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Kualitas tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induk. Ini biasanya gini. Yang ditanam nanti kan yang bagian ini ya. Bagian cangkokan ini, hasil cangkokannya itu yang ini. Nanti kualitas tanaman yang ini, yang dicangkok, itu akan lebih baik, lebih bagus daripada tanaman induk. Tanaman induk itu tanaman aslinya, tanaman yang besar ya. Kemudian ada juga kekurangannya. Kekurangannya itu lebih mudah roboh karena akar dari mencangkok ini tidak sekuat dari tanaman yang tumbuh karena biji. Berikut Ibu akan menjelaskan secara singkat bagaimana cara mencangkok. Di sini sudah Ibu siapkan gambar. Jadi, dalam mencangkok kalian perlu menyiapkan pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk. Kemudian caranya, yang pertama pilih batang. Jadi kalian harus memilih batang yang sudah agak besar ya. Jadi jangan yang kecil, jangan yang muda ya. Kemudian kupas. Nah, ini gambarnya. Kupas bagian batangnya sampai bersih dari kulitnya dan juga tidak ada lendirnya. Sudah tidak ada lendirnya, jadi kering gitu ya. Dikupasnya sepanjang 5 sampai 9 cm. Kalau sudah, berarti tinggal tutup dengan tanah. Ini gambarnya, tutup dengan tanah yang sudah dikupas tadi, ditutup dengan tanah, dipadatin tanahnya, kemudian dibungkus. Nah, ini dibungkus dengan bantuan tali ya. Bisa dibungkus dengan sabut kelapa ataupun dengan plastik. Jika membungkusnya dengan plastik, jangan lupa dilubangi plastiknya, dicucuk-cucuk gitu ya. Nah, supaya pada saat menyiram, airnya bisa masuk ke dalam. Jadi kalau sudah dicangkok seperti ini, jangan dibiarin aja. Harus tetap disiram pagi dan sore. Biasanya itu setelah dalam kurun waktu 1-2 bulan akan mulai tumbuh akar dalamnya sini. Nah, jadi bekas goresan tadi, goresan batang tadi akan tumbuh akar. Sekarang kita akan membahas tentang bunga nasional. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya bunga tulip dikenal sebagai bunga dari negara Belanda. Sedangkan mawar lebih dikenal sebagai bunga dari negara Inggris. Bagaimana dengan bunga nasional Indonesia? Apakah Indonesia punya bunga nasional? Tentu punya. Nah, di Indonesia
bunga disebut juga puspa. Jadi bunga nasional Indonesia itu ada 3. Yang pertama, nah ada yang bisa menebak ini gambar bunga apa? Ini adalah bunga melati, disebut juga puspa bangsa. Berikutnya, ada yang tahu ini bunga apa? Ini adalah bunga anggrek bulan atau disebut juga puspa pesona. Yang terakhir, nah bunganya merah besar. Ini adalah bunga Rafflesia arnoldi atau disebut sebagai puspa langka. Demikian materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa pesan ibu, sholat 5 waktu, selalu jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.